Seorang mahasiswi hanya makan nasi dan sup gratis di kantin setiap hari untuk menghemat uang. Suatu hari, kebetulan para pimpinan kampus datang bersama CEO dan tim televisi untuk mempromosikan sekolah. Mereka terkejut melihat seorang siswa yang begitu miskin di sekolah bergengsi. Seorang jurnalis dengan bingung bertanya mengapa dia makan begitu sedikit. Ternyata hanya pertanyaan biasa. Tapi gadis itu langsung panik dan buru-buru mencari uang di tasnya, menyatakan bahwa dia selalu mengira semuanya gratis. CEO melihat kejadian itu dan bertanya mengapa gadis itu tidak mengajukan bantuan keuangan. Namun, dia malah menangis lebih keras, mengklaim bahwa dia tidak berani bersaing dengan ketua kelas untuk mendapatkan dana bantuan. Mendengar itu, CEO menyesal telah menginvestasikan uang di sekolah ini. Saat itu, jurnalis tiba-tiba melihat sebuah medali di gadis itu, memintanya untuk memeriksa medali tersebut. Setelah mendapat izin, dia mengangkatnya dan melihat dengan seksama. CEO yang pernah menjadi tentara hanya perlu melihatnya sekali, dan langsung berubah wajah. Setelah mengetahui bahwa itu adalah peninggalan kakek gadis itu, CEO semakin yakin bahwa itu adalah medali perang dengan peringkat pertama. CEO langsung membungkuk kepada gadis itu sebagai tanda hormat yang tinggi. Namun gadis itu dengan tenang merespons, melindungi negara adalah kewajiban setiap warga negara. Jurnalis pun memuji keberanian gadis itu, mengatakan bahwa kakek dan orang tuanya pasti akan bangga mendengar kalimat itu. Namun, tak disangka setelah kalimat itu keluar, air mata gadis itu tak bisa berhenti mengalir. Jurnalis buru-buru menghiburnya, dan gadis itu pun mengungkapkan bahwa orang tuanya sudah meninggal sejak lama. Ayah gadis itu adalah seorang ilmuwan, yang menyembunyikan identitasnya untuk melakukan penelitian demi negara, dan hanya ada surat pemberitahuan kematian yang kembali. Ibunya adalah seorang dokter, yang pergi ke daerah bencana untuk menyelamatkan orang saat gadis itu masih kecil, dan sejak itu tak pernah kembali. Itulah mengapa gadis kecil itu tumbuh sebagai yatim piatu. Kisahnya membuat suasana di ruang siaran hening. Banyak penonton yang terharu dan menangis, meninggalkan komentar ingin mendonasikan uang mereka. Saat itu, siaran langsung juga sampai ke tangan teman-teman lama kakek gadis itu, dan orang yang pernah diselamatkan oleh ibunya. Melihat medali yang ditinggalkan oleh komandan lama, kakek gadis itu tak bisa menahan air mata. Sedangkan pasien ibunya mengenali tanda pengenal dokter yang biasa digunakan oleh gadis itu. Hati mereka terguncang, mengetahui bahwa keturunan sang penyelamat kini hidup miskin. Kedua pria itu tanpa ragu bergegas menuju sekolah. Namun, pada saat yang bersamaan, gadis itu tiba-tiba dihina oleh seorang gadis kaya di sekolah. Gadis kaya itu menuduh gadis itu pura-pura miskin, mengatakan bahwa tidak mungkin dia tidak bisa membeli makanan meskipun sangat miskin. Jurnalis pun terlihat bingung, bertanya mengapa gadis itu tidak bekerja untuk menghasilkan uang. Tiba-tiba, opini publik berubah. Semua orang mulai meragukan gadis itu dan menganggapnya hanya berpura-pura. Namun, gadis itu setiap hari bekerja paruh waktu di kantin. Namun baru kemarin, dia dipecat oleh manajer kantin dan dipotong gajinya selama 1 tahun penuh. Manajer menjelaskan bahwa dia dipecat karena gadis itu membuat gadis kaya itu marah. Gadis kaya itu yang merasa terancam, kemudian berpura-pura menawarkan kompensasi kepada gadis itu. 10 menit kemudian, temannya datang membawa 10 roti kukus dan 3 piring makanan, memerintahkan gadis itu untuk memakannya sampai habis, tanpa meninggalkan jejak apapun di piring. CEO tidak bisa menahan diri dan menghentikan tindakan itu.